Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. Enak ya? Ini aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM dan pengurus yang Allah muliakan, Ustaz Amil, Ustaz Juli, dan para asatid yang lain, ketua lingkungan yang berkenan hadir, tokoh-tokoh pemuda, orang-orang yang kita tuakan yang Allah rahmati. Mohon izin pada pagi ini kita akan bicara tentang apa yang ditemui Nabi ketika Isra Mi'raj. Jadi sekarang udah bulan Rajab, Pak, bulan Rajab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setidaknya ada 23 yang ditemui Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Kita sama-sama tahu Nabi Isra dan Mi'raj itu ditemani oleh malaikat Jibril. Yang kedua, kendaraannya namanya buraq, lebih tinggi ya, dari keledai, tapi tidak lebih tinggi dari bighal atau kuda muda. Barkun dari kata barakun. Buraq dari kata barakun, artinya kilat, cahaya kilat. Yang dulu pernah sekolah di SMA jurusan fisika pasti tahu kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Jadi kilat itu ya seperti cahaya itu. Yang pertama yang ditemui Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, setelah naik buraq ya, maka kata Jibril, Muhammad, sholatlah kamu di tempat ini, di tempat yang banyak kurmanya. Selesai sholat, Nabi tanya kepada Jibril, Jibril, ini tempat apa? Maka malaikat Jibril menjawab, ini adalah kota Madinah. Kota Madinah yang kelak kamu bakal hijrah ke sini, ke daerah sini. Apa pelajarannya? Nabi Muhammad itu misi hidupnya adalah menjaga dan memperjuangkan agama. Maka tujuan ke Madinah intinya bagaimana agama dijaga, kira-kira begitu. Nah kalau kita makan kemana-mana tujuannya bukan agama. Kadang-kadang tujuannya ya kadang-kadang janda kembang lah apa gitu ya. Tujuan Nabi menjaga agama di Madinah. Kenapa? Karena di Mekah kira-kira udah bahasa Cianjurnya bala kaciprut lah kira-kira gitu ya. Udah ribet urusan, udah susah. Maka beliau hijrah ke Madinah. Di dalam surat Shaf, saya kira orang sini udah hafal ya, nggak usah dibacain. Saya aja yang bacain, ya, wakilin. Walladzi dialah Allah yang arsala mengutus
rasulahu, rasulnya, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan dengan agama yang hak. Untuk apa Allah diutus oleh Allah dengan Quran dan agama Islam ini? Liyuzhirahu ala dini kullih, agar Nabi memenangkan Islam atas semua agama buatan manusia. Nah, itu misinya. Nah, kalau disebut Nabi Muhammad, bahasa kerennya include. Sejuli include apaan ya? Udah. Termasuk maksudnya. Kalau disebut Nabi Muhammad termasuk kita umatnya. Maka Nabi Muhammadnya sudah wafat, kita juga diwajibkan oleh Allah kudu ngejaga agama. Nah, itu misi. Bahkan di ayat berikutnya apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah, bukan nolongin Allah. Lah kalau Allah mah liluk ditolong, siapa lu? Agamanya yang kudu ditolong. Memang kenapa agama kudu ditolong? Lah enggak ada yang jamin Islam bakal lestari di negeri kita. Buktinya apa? Tahun 45 kita 95% Islam, Pak. Hari ini Bapak tahu nggak berapa? 87% sekarang. Hilang berapa persen? Kurang lebih 10%. 10% dari 270 juta. Berapa Ustaz Juli? Nanti kan listrik tahu hitungannya. Lah lagi ngeblank. Berjuta-juta, Pak. Umat Islam akhirnya sekarang makin hilang. Nih abang yang muda, ente pernah ke Singapura nggak? Hah? Singaparna? Pernah ke Singapura namanya? Singapura itu dulu Pak 90% Melayu Islam. Sekarang Islamnya tinggal 30%. Indonesia bisa nggak kayak gini? Lebih bisa. Kalau kitanya nggak mau jaga. Kira-kira begitu. Ayo dah mulai pada mikir. Nabi Muhammad ke Madinah buat jaga agama, karena di Mekah udah kisruh. Yang kedua pelajarannya, orang kalau keluar kampung Pak kadang-kadang dihargain, bener nggak? Lah coba Pak Mahfud uplek baik di Jelupang, ya begini-begini baik. Coba beliau kemana gitu ya? Orang karena kenapa? Kagak tahu kecilnya. Lah Nabi Muhammad tokoh-tokohnya mamang dewek, lah tahu kecilnya. Susah. Mau ke wetan ribet, ke kulon ribet, paman-pamannya semua. Ketika hijrah, beliau luar biasa dihargainya, beliau luar biasa dicintai. Itu pelajarannya. Makanya ada suku di Indonesia ini yang menjadi semacam kesepakatan ya, kalau anak muda belum merantau itu belum disebut sukses. Itu orang Minangkabau, orang Padang. Coba Pak, orang Padang itu kemana-mana kan. Yang kedua orang Jawa. Itu ada pelajaran di situ bahwa Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Itu yang pertama pelajarannya. Yang kedua, naik buruk lagi Nabi dengan malaikat Jibril. Lalu kata Jibril, Muhammad turun, sholat dulu. Nabi sholat di sebuah pohon yang rindang. Lalu Nabi nanya, Jibril, ini apa? Pohon apa? Muhammad, ini namanya daerah Madian. Dan pohon ini dulu yang saudaramu yaitu Nabi Musa pernah berteduh. Jadi gini Pak, Nabi Musa waktu di daerah Ain Syam itu Mesir Pak. Mesir itu Pamil kalau dari Batu Ceper kemana ya? Ngidul, naik pesawat. Itu ngelihat ada Bani Israel, sukunya dia, Bani Israel kan sukunya Nabi Musa, berantem sama orang Koptik. Orang Koptik itu siapa? Sukunya Fir'aun. Nah rupanya yang salah itu apa namanya? Sukunya Fir'aun. Karena waktu itu Bani Israel umatnya Nabi Musa itu dijajah di Mesir. Ya, yang nyebrang ke laut ketika selamat dari kejaran Fir'aun kan sekitar 600 ribuan. Pindah ke Mesir. Yang waktu itu kemudian Nabi Yusuf jadi raja. Semua keluarganya pindah.
Nah, Nabi Musa dimintai tolong sama seorang pemuda dari Bani Israel yang dizolimi oleh pemuda dari Koptik, dari Mesir, dari sukunya Fir'aun. Nabi Musa nolongin yang namanya, apalagi sukunya sendiri ya, umpama orang Jelupang nolongin orang Betawi berantem sama misalnya orang mana ya pasti ditolongin lah kan gua kenal lu gua nolong lu gitu kira-kira, apalagi lu bener lah gua tolongin. Nah cuman Nabi Musa nolonginnya pakai cara apa? Itu pemuda suku Fir'aun dipukul sama Nabi Musa, Pak. Nabi Musa itu kan kuatnya luar biasa, sekali pukul paeh eta jelema. Ngerti nggak paeh eta jelema itu? Kecuali tahu lah ya. Sekali pukul mati. Begitu mati, kan ada yang lihat tuh, dilaporin ke Fir'aun. Apa yang terjadi? Fir'aun sewot setengah mati. Akhirnya bikin tim khusus. Harus sekarang pasukan khusus kali ya, dikejar Nabi Musa itu. Nabi Musa dikejar, larilah ya dari Mesir. Sebetulnya beliau nggak tahu arah mau kemana, mau ke Jelupang. Belum ada waktu itu kali ya, belum ada Jelupang. Akhirnya setelah beratus-ratus kilometer, beribu kilometer, nyampe ke daerah Madian. Madian itu kalau sekarang masuk daerah Syam, Damaskus, Syria. Nah ketika nyampe di daerah Madian, beliau berteduh di sebuah pohon yang rindang sambil pegang perut, lapar, orang dikejar-kejar berhari-hari gitu kan. Nah ketika beliau sedang berteduh, ternyata ada para gembala kambing ya, semuanya bapak-bapak, tapi ada dua anak perempuan, anak gadis yang mau ambil air di sumur tapi di belakang terus. Kenapa? Ya karena dia perempuan. Pertama sumurnya juga tutupnya dari batu, dia nggak kuat, jadi dia nungguin orang nolongin. Kambingnya kudu minum air. Yang laki-laki bertiga berempat diangkat dapat. Lah dia nggak bisa, orang dua orang cewek gadis. Nabi Musa ngelihat begitu, lalu tergerak hatinya mau nolongin. Begitu tolongin, ya Allah, yang lain mengangkat batu, tutup batu sumur 4 orang, 8 orang. Nabi Musa diangkat pakai tangan kiri, tangan kanan satu sekali angkatan terangkat. Itu dua anak gadis kagum bener, masya Allah. Ini abang ini kuat amat gitu ya, mana gagah, ganteng, kuat, kira-kira begitu. Ya namanya Pak, sebetulnya perempuan juga punya rasa cinta, demen sama laki. Cuman bedanya apa Ustaz Juli, laki sama perempuan? Kalau demen, kalau laki mah langsung gue demen sama lu. Lah kalau perempuan nggak ngomong, cuman tingkah lakunya aja gitu ya, rada menjep gitu ya. Kalau demen itu, ini yang pernah pengalaman sih kira paham lah ya. Akhirnya Nabi Musa ngambilin air. Jadi kambing-kambingnya anak gadis ini dua itu dikasih air sampai pada kenyang, malah bahkan dibawain. Akhirnya anak gadis itu ngajak ke rumah, tapi Nabi Musa bilang enggak enak katanya. Ya, begitu ada gadis itu pulang ke rumah, kan cerita sama bapaknya, Pak. Bapaknya siapa? Ternyata bapaknya Nabi siapa? Ini belum ngopi apa ya? Orang nyambung pisan. Bapaknya Nabi Su'aib. La ilaha illallah. Dulu pelajaran sejarahnya gurunya kayaknya diare kayaknya, kagak masuk. Akhirnya apa Pak? Diceritain anak gadisnya. Ya namanya gadis lagi demen ceritanya. Ya habis dah dipuji-puji. Waduh Pak, tadi kita ini ketemu seorang pemuda gagah, kuat, hatinya baik, menolong luar biasa. Pak, kalau bisa itu anak muda jadi bagian dari hidup kita aja dah, kira-kira gitu. Nggak langsung ngomong udah jadi mantu bapak, nggak berani anaknya ngomong begitu.
Akhirnya kata Nabi Syuaib apa? Kalau begitu kalian suruh ke sini, panggil lagi, bilang suruh bapak suruh ke rumah. Akhirnya Nabi Musa dipanggil lagi, nyampe ke rumah. Lah emang Nabi Musa lagi nggak punya apa-apa, lagi nggak punya duit, nggak punya apa. Ketika nyampe di rumah Nabi Syuaib, dijamu luar biasa. Nabi Syuaib ternyata kan orang yang ya banyak ininya lah, makanannya dan sebagainya. Nah, saking terima kasihnya, kemudian Nabi Syuaib menawarkan, karena Nabi Syuaib juga tahu anak gadisnya demen. Akhirnya apa? Nabi Syuaib mengatakan begini, Nabi Musa, Musa belum tahu itu Nabi ya, Musa, kamu namanya Musa ya? Iya Musa. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini? Maksudnya begini, mau nggak jadi bagian hidup kami gitu. Karena Nabi Syuaibnya udah tua. Ya sebenarnya Nabi Syuaib juga mau ngomong bahasa gampangnya mah, lu mau nggak jadi mantu gua, kira begitu. Cuman agak sopan kan, orang baru ketemu. Apa yang terjadi akhirnya Pak? Nabi Musa mikir-mikir juga, iya ya, saya ini pelarian ya, nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa. Dan bapak ini orangnya baik, anak gadisnya juga baik. Kemudian Nabi Musa mengatakan, iya Pak, kalau begitu. Nah akhirnya Nabi Syuaib makin berani menawarkan, kamu tidak hanya menjadi bagian hidup kami. Bagaimana anak muda kalau kamu menikahi salah satu anak gadis kami? Nah, nih gelak dah jelas. Ditawarin jadi menantunya. Nabi Musa ngomong begini, Pak, lah kalau saya jadi mantu bapak, saya nggak punya mas kawin. Dalam tradisi pada saat itu, mas kawin itu mahal. Orang Arab sampai hari ini yang namanya mahar itu mahal Pak. Makanya di Arab banyak perawan tua. Mahal mas kawinnya, 100 gram, 200 gram. Nabi Muhammad berapa dulu maharnya ketika melamar Siti Khadijah? 20 ekor onta. Satu onta harganya berapa? Ada yang bagus 50 juta, bahkan ada yang onta merah 100 juta. 100 kali 20 berapa? Ya belum nyambung lagi Pak. 2 miliar. 2 miliar Pak, mas kawin Nabi Muhammad. Lah, orang bojong nikah. Apa mas kawinnya? Seperangkat alat sholat. Harganya berapa? 30.000. Kocak dah. Murah banget ya. Nah, itu dia. Jadi jamaah yang saya muliakan, akhirnya Nabi Musa mau nikah dengan salah satu anak gadis Nabi Syuaib. Tapi mas kawinnya karena Nabi Musa nggak punya uang, kerja 8 tahun. Mas kawinnya kerja 8 tahun. Setelah kerja 8 tahun, nikah sama anaknya Nabi Syuaib. Begitu. Kerja 8 tahun Pak, nggak digaji. Luar biasa. Berarti saya menyimpulkan anaknya Nabi Syuaib cantiknya juga bukan main. Kira-kira begitu ya. Makanya Nabi Musa mau tuh. Akhirnya setelah 8 tahun, kemudian ditambahkan 2 tahun lagi, Nabi Musa rindu, pengen pulang lagi, bawa istrinya pamit sama Nabi Syuaib, pergi ke Mesir lagi. Jadi ini Madyan. Nabi ketika Isra Mi'raj itu sholat 2 rakaat di Madyan untuk menghormati bagaimana perjuangan Nabi Musa sebagai pendekar kemanusiaan, karena beliau menolong seorang wanita. Yang ketiga, Nabi naik buruk lagi sama malaikat Jibril. Lalu kata Jibril, Muhammad turun, sholat di sini. Selesai sholat, Nabi tanya, Jibril, ini apa? Tempat apa? Ini namanya Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina itu apa? Sebetulnya namanya Bukit Tur, cuman adanya di daerah Sinai. Sinai itu sebelah utara kota Mesir. Tadi Mesir di mana, Mil? Dari Batu Ceper kemana Mesir tadi? Ngidul. Nah, Nabi sholat 2 rakaat. Bukit Tur Sinai itu dulu Nabi Musa itu 40 malam menerima wahyu. Lalu jadilah kitab Taurat. Itu Tur Sinai. Nah, Nabi sholat di situ 2 rakaat menghormati seniornya yaitu Nabi Musa yang
sempat Nabi Musa itu pingsan. Kenapa Nabi Musa pingsan di bukit ini, Pak? Karena Nabi Musa itu julukannya Kalimullah. Apa Kalimullah itu? Yang bisa bicara langsung sama Allah. Pak Ketua DKM bisa nggak ngomong sama Allah, Pak Ketua DKM? Ngomong langsung bisa nggak? Hah? Bisa, cuman nggak disautin. Apa caranya? Doa, sholat itu lagi ngomong. Tapi kalau Nabi Musa disautin. Maka ketika di Bukit Tur Sina, Nabi Musa begini setelah dapat wahyu itu, ya Allah, tampakkanlah wajahmu ya Allah. Hamba ingin sekali melihat agar hamba semakin yakin luar biasa. Seperti Nabi Ibrahim ketika minta, ya Allah, hamba ingin ya diberikan keyakinan yang lebih bahwa engkau adalah benar-benar berkuasa. Akhirnya kata Allah, Ibrahim, ambil burung, cacak-cacakin tuh burung, taruh di 4 tempat pojokan, terus panggil burung itu. Nabi Ibrahim tahu betul tuh warna burungnya, emang bisa jadi burungnya beliau. Dipanggil, burung ta'al, datang persis Pak yang dicacak-cacak tadi. Jadi utuh. Nabi Ibrahim yakinnya 1000%. Nabi Musa juga sama. Minta keyakinan, lalu minta Allah menampakkan wajahnya. Lalu disautin sama Allah begini, Musa, kamu gak bakal bisa melihat wajahku. Kenapa Pak? Coba alasannya. Kok Allah gak boleh dilihat? Alasannya apa? Karena Allah itu bisa dilihat oleh orang beriman nanti di surga. Dan itu puncak kenikmatan. Kan surga ada 10 kenikmatan ya Pak. 1, muda terus gak bakal tua. 2, sehat terus gak bakal sakit. 3, bahagia terus gak bakal sedih. 4, aman terus gak bakal terganggu. 5, enggak perlu lagi ibadah, udah nggak usah ibadah. 6, nggak perlu cari duit ya. Kemudian 7, sekali masuk selama-lamanya. 9, semua yang diminta ada. 10, kita tidak mengeluarkan kotoran, ingus, ketek, nggak ada. Kemudian yang terakhir tadi, kita nanti bisa melihat Allah di surga. Nabi Musa pengen melihat di dunia, apa yang terjadi? Musa, kalau kamu melihat gunung itu kagak oyak apa ya? Goyang. Berarti kamu bisa melihat wajahku. Tapi kalau kamu nanti melihat gunung itu hancur, berarti memang kamu tidak bisa melihat. Ada tabir. Baik, ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Setelah ditunggu, itu gunungnya oyak, hancur. Nabi Musa jatuh pingsan. Nah, setelah siuman, maka Nabi Musa bertobat kepada Allah. Gak sekali-kalinya lagi minta melihat wajah Allah. Itu Bukit Tur Sina. Sehingga ketika Isra Mi'raj Nabi disuruh sholat 2 rakaat. Yang keempat, naik buruk lagi. Akhirnya turun, kata Jibril, turun di sini Muhammad, sholat dulu 2 rakaat. Di mana? Di Syam. Syam ya. Syam itu bahasa lainnya Damaskus. Kalau sekarang jadi 4 negara Syam itu. Libanon, Palestina, Syria, dan Jordania. Jadi 4. Nah ternyata Nabi suruh turun, suruh sholat. Lalu Nabi nanya, tempat apa ini wahai Jibril? Ini adalah Bethlehem. Dari kata baitun lahmi. Tempat apa ini Jibril? Tempat dilahirkannya saudaramu, yaitu Nabi Isa. Nabi sholat di situ untuk menghormati Nabi Isa. Nabi Isa julukannya apa? Kalau Nabi Musa kan tadi Kalimullah ya. Nabi Isa julukannya apa?
Ruhullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Isa Ruhullah. Kenapa Nabi Isa dijuluki Ruhullah? Karena beliau dikasih mukjizat oleh Allah, Pak. Tidak hanya bisa mengobati orang picek, orang buta jadi melek, orang lepra jadi halus lagi, tapi Nabi Isa dikasih mukjizat, orang udah dikubur, udah mati, Allah izinin hidup lagi. Itu Nabi Isa. Jadi ruh yang tadinya berpisah sama jasad itu atas izin Allah bisa balik lagi. Itu mukjizatnya Nabi Isa. Jadi malaikat Jibril suruh sholat di situ. Nah yang kelima, naik lagi buraq. Nah, sedang naik buraq sama malaikat Jibril, Nabi ketemu jin Ifrit. Jin Ifrit itu kalau di dunia manusia namanya jin akademisi, jin intelektual, yaitu jin yang dihormati di kalangan jin, kira-kira begitu ya. Jin intelektual. Jin ini bawa apa? Bawa api. Nabi ketika naik buraq itu diikuti terus, bahkan dia di depannya Nabi Muhammad. Akhirnya Jibril bilang begini, Muhammad, ya, mau nggak aku ajarkan satu doa yang aku diajarkan Allah supaya Ifrit ini tunduk, jadi nggak goda kamu lagi. Siap ya Jibril? Maka malaikat Jibril mengajarkan satu doa, na'udzu bikalimatillahi tammati min hamasiti syayatin wa ayyahdun. Na'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma khalaqa wa bara wa min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqil laili wan nahar illa tariqa yatruku bi khairin ya rahman. Ulang lagi Pak Amin, doanya ulangi. Puyeng ya, bayar listrik aja puyeng. Akhirnya Ifritnya jatuh tersungkur, apinya padam. Maka pelajarannya apa? Bu, Pak, kita ini nanti hidup ini banyak yang namanya ujian. Salah satu ujian itu setan, iblis yang suka nyantet dan sebagainya. Tapi gak usah khawatir, karena ada penawarnya. Apa penawarnya tadi? Ru'yah, pakai ayat Quran dan doa-doa Nabi. Itu pelajarannya. Jin Ifrit ya. Yang ketujuh, Nabi kemudian naik buraq lagi, lalu menemui satu kaum, Pak. Kaum itu lagi panen, tapi lucu. Nanem jagung, nanem gandum, baru ditanam panen. Baru ditanam panen. Kata Nabi Muhammad, Jibril, kok begitu ya? Emang apa? Kok baru nanam udah panen? Siapa mereka? Jibril menjawab, Muhammad, itu umatmu. Umat saya? Iya. Yang bagaimana? Umatmu yang berjihad membela agama. Jadi pahalanya seperti orang nanam langsung panen. Saking istimewanya, saking hebatnya. Kan saya pernah ngomong dalam hadis riwayat Imam Ahmad, orang yang berjihad kayak teman kita di Palestina, syaratnya musuhnya orang kafir, daerahnya daerah perang. Kalau jihad di jalan Tamrin, musuhnya siapa? Terus kondisinya lagi perang apa kagak? Lah bukan jihad namanya itu mah. Jihad itu syaratnya musuhnya kudu orang kafir. Kemudian medannya medan perang. Jadi kalau teroris itu bukan jihad namanya. Apa namanya? Apa namanya? Belaka ciprut lah pokoknya. Nah, kata ya Rasulullah, aku jaminkan 6 hal untuk para mujahid yang berperang membela agama mati. Apa itu? 1, darah belum tumpah di bumi, semua dosa diampuni. 2, diberi mahkota yang lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. 3, dia nggak pakai dihisap. 4,
dia diberi fasilitas memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. 5, ya, dia ditunggu oleh 72 wanita surga. Coba bang, bayangin 72 bidadari. Yang kata Nabi yang namanya bidadari itu pak, satu aja kalau keluar malam-malam di Jelupang nih, enggak di Jelupang, di bumi, bulan nggak ada, gelap, matahari turun nongol, itu bumi terang benderang seperti ada matahari. Itu cahaya kecantikannya, belum cantiknya. 72 lagi. Nah makanya kata malaikat Jibril, itu umatmu yang nanem langsung panen, saking gedenya pahalanya. Yang 8, ya, saya kira sampai 10 ya. Lalu Nabi naik buruk lagi, ketemu dengan siapa? Ada orang-orang yang kepalanya itu dihancurin sendiri, dipecahin sendiri sama batu. Kepalanya dipecahin sendiri gitu. Ini orang gila ini. Kata Nabi Muhammad, Bril, itu orang ngapain? Kepala sendiri dipecahin. Kata Jibril, itu umatmu Muhammad. Umat saya? Iya. Memang kenapa mereka? Orang-orang yang berat banget buat sujud. Maksudnya sujud sholat. Sholat berat bener. Itu bakal begitu entar. Kepalanya dipecahin sendiri. Ya. Nggak kayak orang sini ya. Orang sini mah ringan banget sholatnya. Saking ringannya sujud sampai pules. Ya orang sini. Kalau ada orang berat sholat, berat sujud, bakal kepalanya dipecahin sendiri. Nah itu pelajarannya. 9. Rasulullah SAW melihat lagi ketika naik dari Buraq. Lalu kata Jibril, tuh Muhammad lihat, ada orang-orang, mereka menutupi jalan depan dan jalan belakangnya dengan duri-duri yang bisa merobek, mohon maaf, daging-daging mereka. Nabi heran, wahai Jibril, itu orang kenapa? Kok dubul-kubulnya ditutupi, tapi bukan dengan kain, tapi dengan duri-duri yang sangat bisa merobek luar biasa mereka. Kata malaikat Jibril, siapa mereka? Itu umatmu Muhammad. Umat saya, umatmu. Yang bagaimana? Yang waktu di dunia hartanya sudah mencapai nisab seharga 520 kg beras atau 85 gram emas, tapi zakat berat banget. Zakatnya berat banget, nggak mau zakat. Itu bakal begitu tuh. Mohon maaf, jalan depan, jalan belakangnya bakal ditutupi oleh duri-duri yang merobek-robek mereka. Zakat. Makanya mohon maaf ya, yang penghasilannya sudah kira-kira 8 juta, jadi 520 kg itu kira-kira 7 juta, 8 juta lah. Apalagi kalau pakai 95 gram emas, itu lebih tinggi lagi, minimal 7-8 juta, wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? 2,5%. Ya. Tapi mohon maaf, orang kita mah jarang jarang pegawai ya. Ambil ya, bukan pegawai negeri ya, sejuli mah iya ya, ada struktur gajinya ya. Nah, sejuli itu di PLN kan ada tuh, kalau nyampe 7-8 juta wajib dikeluarin. Kalau gajinya 7 juta 8 juta enteng, kan sejutanya berarti 25.000 tuh, ya kali 7 enteng ya. Tapi kalau penghasilan kita udah miliaran, nah itu berat Pak. 2,5% dari penghasilan 2,5 miliar berapa Pak? 25 juta. Gede apa kecil? Udah gede. Mau beli rengginang, lelep masih di ini. Ada nggak orang penghasilan 1 miliar? Banyak Pak. Banyak orang seperti itu ya. Bahkan ada di Indonesia ini satu orang punya tanah 5 juta hektar. Ada ya.
Cuman dari 10 orang yang paling kaya di Indonesia, yang Islam cuman 2. Yang punya Trans TV, Khairul Tanjung, sama yang punya TV One, Abu Rizal Bakri. Yang lainnya Juragan Sampurna, Jarum Super, itu saudara kita dari etnis Tionghoa semua. Kita cuma 2. Ya. Nah itu Pak Khairul Tanjung dan Pak Abu Rizal Bakri itu zakatnya penghasilnya sebulan bisa miliaran, maka zakatnya juga lumayan. Makanya saya mikir itu yang paling beruntung banget nih, yang bakal jadi menantunya Pak Khairul Tanjung yang punya Trans TV, Pak. Anaknya perempuan cakep 1 lagi. Tapi potongan di sini mah nggak ada yang pantas kayaknya ya jadi menantunya. Ada kira-kira yang pantas Pak ketua DKM? Bang Kosim. Mau doa dia mah pantasnya ngedoa. Maksudnya kalau ada yang bujang, kalau perlu dipelet dah, tapi jangan pakai jin peletnya, pelet apa kayak ya. Sebab apa? Kelak dia akan dapat warisan triliunan. Lah punya Trans TV, punya apa lagi? Transmart, Proper, wah hartanya luar biasa. Maka siapa itu menantunya bakal itu ya? Kalau menantunya mohon maaf orang baik, alhamdulillah. Tapi kalau menantunya nggak baik, itu takutnya bapak mertuanya didoain biar cepet mati. Repot tuh gitu ya. Kalau yang kurang baik, ya kalau ada yang baik maka agak. Satu lagi, Nabi naik lagi buruk dengan malaikat Jibril, lalu ketemu dengan ada orang-orang ya, laki-laki dan perempuan juga. Ada daging yang halal, bersih, lezat, enak. Di sampingnya ada daging busuk yang ada mamad belatunnya. Nah ini orang-orang makannya bukan yang lezat, halal, bersih. Yang dimakan yang daging busuk yang ada ulatnya. Kata Rasul Jibril, siapa mereka? Kata Jibril, itu umatmu. Umat saya, umatmu. Yang bagaimana? Udah punya bini yang halal, pakai mojok anu bini yang tidak halal, kira-kira begitu ya. Saya ini kadang suka ngerenung Pak, gak usah jauh-jauh dah. Itu samping WTC ada hotel apa Pak Ketua kan? Samping WTC itu hotel apa ya namanya? Maris ya Pak? Hah? Ya pokoknya ada hotel ya. Pokoknya ada hotel. Ayo kita hitung itu. Karyawannya setidaknya 20 orang ada. 20 orang, 30 orang. Ya. Kemudian biaya operasional listrik, air, tetek bengek gede. Kemudian ownernya, pemiliknya gajinya kudu gede. Manajernya kudu gede. Kabagnya, kepala bagian maintenance-nya, kepala bagian cateringnya kudu gede, karyawannya juga kudu gede. Berarti sebulan paling tidak hotel harus menghasilkan profit keuntungan ratusan juta. Pertanyaan saya, dari mana itu hotel dapat ratusan juta? Ya dari orang yang tidur di hotel, ya nggak Pak? Pertanyaan saya lagi, yang tidur di hotel kira-kira orang kampung apa orang-orang yang kelas menengah ke atas? Rata-rata menengah ke atas. Pertanyaannya lagi, kira-kira yang tidur itu sendirian apa banyak yang berdua? Banyak yang berdua. Kira-kira lagi pakai logika, seorang perempuan yang baik diajak lakinya tidur di hotel 1 malam 500.000, kira-kira mau apa kagak? Pasti dia bilang, bang ngapain tidur semalam 500.000, mendingan kita di rumah sebulan ke listrik nggak nyampe 500, kira-kira gitu ya. Tapi buktinya hotel terus ada gajinya, bahkan naik terus. Berarti hotel tiap malam penuh. Nah pertanyaan tadi, yang tidur di hotel siapa? Itu persoalan. Saya yakin dari misalnya yang tidur 100 orang, ada tuh yang bukan laki bini yang sah, kira-kira gitu ya. Nah ini termasuk ini nih yang digambarkan, ada daging yang lezat bersih halal, malah daging busuk, yaitu para pezina baik laki-laki dan
perempuan. Baik, dari 10 yang ditemui Nabi pada peristiwa Isra dan Mi'raj, dan pelajaran atau hikmah yang bisa kita petik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah atau pelajarannya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan bebas, apa aja silahkan. Asal jangan nanya minyak udah turun apa belum. Nah, itu bukan bagian saya. Ada pertanyaan bebas, silahkan. Pak, ada pertanyaan. Pak Budi, silakan Pak Budi. Jangan Pak Budi bertanya. Hah? Speakernya ya? Ya, speakernya lagi kebakar sudah lagi. Ya, ntar ganti yang cakep. Ya, silakan Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dapat perintah sholat. Sholatnya. Oh, sebelum ada perintah sholat di Isra Mi'raj, sholatnya seperti apa? Ya. Ya. Baik, satu riwayat menjelaskan kalau sholat yang kita kerjain ini kan memang ikut apa yang disunahkan Nabi ya. Makanya Nabi bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Nah, ketika Isra itu kan Nabi menghadap Allah, langsung duduk tahiyat seraya mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Artinya salam penghormatan setinggi-tingginya dan semua salam kesejahteraan yang baik adalah milikmu wahai Allah. Lalu dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam dan kesejahteraan untukmu wahai nabiku, dan semoga engkau senantiasa diberikan rahmat dan berkah. Lalu Nabi menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillah is-sholihin. Salam dan sejahtera juga buat umat kami, orang-orang yang soleh. Lalu malaikat mengatakan, asyhadu, aku bersaksi, Allah ilaha illallah. Itu sholat ketika Isra Mi'raj. Nah, sebelum sholat bagaimana? Satu riwayat menjelaskan Nabi sholat nggak pakai tahiyat, yaitu adanya ruku dan sujud saja. Lalu beliau mengucapkan lafdzul jalalah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Satu riwayat menjelaskan dia sholat 2 rakaat, ya, seperti sholat kita, cuman bacaannya belum seperti yang di Isra Mi'raj. Begitu Bapak Budi. Ya, baik. Ada lagi? Siap. Al ulama warasatul anbiya. Iya. Ya. Kriteria ulama warasatul anbiya, ya, minimal 5 kriterianya. 1, daqiqul aqidah, akidahnya, tauhidnya mantap. Itu ulama pewaris Nabi. Jangan yang kayak kerupuk baru dikasih jabatan beda dah. Ada kezaliman, cicing baik, diem. Nah, itu ulama kerupuk namanya. Tapi ulama penerus Rasulullah, dia rela disakiti, asal kebenaran tetap kebenaran. 1 ya, daqiqul aqidah. Yang kedua,
sahihul ibadah. Ibadahnya benar-benar maksimal mengikuti Rasulullah. Gak kaleng-kaleng. Dijaga sholatnya, dijaga saumnya, yang sunnah dan sebagainya, dijaga Al-Qur'annya dan seterusnya. Jadi ibadahnya mantap. Kemudian yang ketiga, matinul khuluq, akhlaknya baik menurut Allah dan Rasulnya. Jangan akhlak menurut manusia. Seperti yang saya contohin, saya kira saya pernah khutbah ya. Saya mau nanya, kemarin waktu sihat Pana Firdos buang sesajen, ngedupak sesajen, menurut pandangan manusia mah jelek banget. Tapi menurut pandangan surat Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun. Sajen itu rijzun, keji kata Allah. Emang kudu dibuang. Nabi Ibrahim malah bukan buang, dihancurin berhala-berhala dulu kan. Nah jadi akhlak menurut Allah dan Rasulnya ulama itu hebat, top. Nah kemudian yang terakhir, wasi'ul saqafah, ilmunya luas. Mohon maaf, tidak hanya ilmu yang konservatif ya, ilmu tentang syariahnya, tapi ilmu tentang siasah politiknya cakep ya, tentang ilmu tentang kebudayaan, pokoknya dia memiliki keluasan ilmu dari berbagai sudut aspek. Satu lagi ditambah, dia memiliki sifat asy-syaja'ah, ada keberanian. Karena dalam surat Al-Fatir itu ayat 28 ya, innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut sama Allah itu para ulama. Nah kalau ada ulama kayak gitu, penerus, walaupun mungkin di mata manusia kurang disukai, tapi bisa jadi dia disukai oleh yang di langit, yaitu Allah dan malaikat. Kadang-kadang dia terzalimi, bisa jadi ya, kadang-kadang. Makanya saya bilang apa, kalau ulama selalu dikasih karpet merah ya, dikasih yang indah-indah ya. Semua ulama besar, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu ngerasain penjara semuanya karena mempertahankan pendapatnya yang benar. Seperti ini Imam Ahmad bilang, Al-Quran itu kalamullah. Lalu pada saat itu pembesarnya ya mengatakan bahwa dia itu bukan kalamullah tapi makhluk. Nah konsekuensinya beliau dicambuk setiap hari 60 kali. Nggak apa-apa, beliau menderita, nggak apa-apa. Demikian juga dengan imam-imam dan ulama yang lain. Jadi kalau ulama enak terus, ikannya bukan ulama itu, selebritis itu makanya ya. Kalau ulama mah siap menanggung berbagai macam ujian. Karena Nabi Muhammad juga kan penderitaannya luar biasa ya, sampai diusir bahkan mau dibunuh kan, karena dalam rangka mempertahankan agama. Begitu bang ya. Oke, habis ya. Mana Bang Edi udah nyiapin anunya ya. Pak Amin mau nanya? Oh baik, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya samiyal aswat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'awat ikti hajatina waqfina bihalalika haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma inna nas'aluka yusran laysa ba'dahu usrun wa nas'aluka ghinnan laysa ba'dahu faqrun wa nas'aluka amnan laysa ba'dahu khawfun wa nas'aluka sa'adatan laysa ba'dahu shaqa'un wa nas'aluka 'aliman laysa ba'dahu jahlun wa nas'aluka al-'afiyata laysa ba'dahu maridun. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabas sihhah wa abwaban najah wa abwabas salam wa abwabas sa'adah
وأبواب السكينة وأبواب البركة وأبواب الرحمة وأبواب الجنة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.